merupakan elemen yang penting bagi suatu negara untuk meningkatkan perekonomian negara, baik itu teknologi ataupun perekonomian. Pendidikan itu sangat penting. Mengapa? Karena melalui pendidikan, perubahan peradaban itu akan meningkatkan sebuah teknologi. Ada 3 alasan mengapa kami setuju dengan MOSI. Yang pertama, pendidikan itu merupakan sumber peningkatan kualitas daya manusia. Yang kedua, orang berpenghasilan rendah harus digratiskan melalui pendidikan hingga ke jenjang universitas. Yang ketiga, mengapa harus orang-orang berpenghasilan rendah yang harus mencapai ke universitas, tidak sampai SMA ataupun jenjang SMK. Masuk ke penjelasan saya yang pertama. Mengapa pendidikan merupakan sumber peningkatan kualitas daya manusia? Melalui pendidikan itu hingga jenjang ke universitas itu terdapat ilmu-ilmu yang didapat seperti dari fakultas teknik, sarjana teknik, teknik komputer, teknik kimia hingga teknik sipil. Dari teknologi ini terciptalah teknologi baru seperti tingkatan mobil, adanya motor, dari mobil bensin hingga ke mobil listrik, sehingga ada perubahan teknologi, terciptanya teknologi. Dan dari terciptanya teknologi ini terjadi peradaban yang maju, peradaban baru. Seperti kita di zaman di era milenial ini terdapat handphone yang dahulunya tidak ada, sehingga inilah contoh peradaban maju yang ada sampai saat ini. Peningkatan jumlah lapangan kerja. Jika teknologi ada, perubahan teknologi, kemajuan teknologi itu akan menumbuhkan lapangan pekerjaan. Mengapa demikian? Karena dari melalui teknologi itu ada adanya produk baru seperti mobil, motor, handphone, laptop dan lain sebagainya. Sehingga akan pengusaha-pengusaha ini akan membuat lapangan baru, sebuah pabrik yang dibutuhkan karyawan, dibutuhkan buruh, dibutuhkan distribusi dan distributor dan yang akan dikonsumsi oleh pabrik. Sehingga lapangan pekerjaan ini akan menumbuhkan perekonomian masyarakat, yang akhirnya dari perekonomian ini penghasilan pertumbuhan perekonomian di sebuah negara akan meningkat, dan ketika meningkat ini menjadi tolak ukur seberapa sejahterakah masyarakat di negara tersebut, sehingga masyarakat sejahtera, sehat dan menjadi bangsa yang maju. Masuk penjabaran saya yang selanjutnya, mengapa orang yang berpenghasilan rendah harus mendapatkan pendidikan tinggi yang harus dibayar penuh hingga ke universitas? Yang pertama, karena melalui perekonomian itu kurang harus dibantu pemerintah dalam upaya pendidikan untuk pencegahan kebodohan. Melalui pencegahan kebodohan ini kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia itu terjajah karena kualitas sumber daya manusianya itu kualitasnya sangat jelek, sehingga kita terjajah oleh bangsa asing. Ini mengapa? Ini adalah salah satu tidak adanya pendidikan. Kita bisa lihat tidak ada pendidikan di saat zaman itu, sehingga dan minim sekali pendidikan saat itu, sehingga bangsa kita terjajah dan dibodohi oleh bangsa-bangsa asing. Sehingga melalui pendidikan inilah kita bisa mencegah hal kedua itu bisa terjadi. Lalu yang selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sama saja meningkatkan kualitas produktivitas. Peningkatan ilmu pendidikan di jenjang universitas itu dapat meningkatkan sumber daya manusia yang akhirnya meningkatkan sebuah produktivitas. Sebuah produktivitas seperti misalkan kendaraan, mobil. Kita bisa melihat perubahan mobil dari yang bentuknya hanya seperti kotak yang tidak ada atap, tidak ada AC. Dengan adanya pendidikan, ilmu teknologi, ilmu informatika dan ilmu teknik lainnya, itu meningkatkan perubahan baru, jenis-jenis baru, desain-desain baru seperti adanya AC, adanya radio, sehingga membuat produktivitas itu meningkat, sehingga daya konsumen itu menjadi minat lebih banyak, peningkatan produktivitas, sehingga kualitas barang yang dihasilkan pun dapat menjadi berkualitas, seperti kereta api yang dahulunya melalui uap batu bara, sekarang juga ada yang pakai listrik yang kecepatannya hingga nyampe 360 km per jam. Lalu mengapa kita berfokus kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah yang notabene-nya tidak mampu untuk biaya ke jenjang universitas karena biaya?
Karena pertama, orang miskin itu harus keterbatasan mereka itu pada biaya, sehingga fokus kita harus membiayai penuh hingga ke universitas. Mengapa harus sampai ke universitas? Mengapa tidak hanya di SMA dan SMK? Perlu kita ketahui yang terhormat bahwa di jenjang SMA dan SMK itu penjurusannya hanya sedikit, hanya beberapa saja. Yang tadinya hanya IPA dan IPS, di universitas di universitas itu dirincikan lagi, seperti ada fakultas jurusan matematika, jurusan ilmu ekonomi, ilmu teknik, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kata lain, ilmu yang diberikan di universitas itu lebih rinci, sehingga mereka akan lebih fokus ke jurusan mereka masing-masing. Jurusan teknik akan lebih fokus ke teknik, jurusan kedokteran akan fokus ke kedokteran, jurusan keguruan akan fokus ke keguruan. Sehingga dengan banyaknya penjurusan seperti itu, mereka akan fokus di satu bidang dan ahli di bidang tersebut. Dan yang terhormat, dan ilmu yang didapat bisa menjadi profesi yang mereka dapatkan. Seperti mereka anak kuliahan mahasiswa, seperti mahasiswa kedokteran, jika mereka menempuh pendidikan itu hingga mendapatkan gelar kedokteran, mereka bisa menjadikan sebuah itu profesi kedokteran. Ada pun lain banyak sekali jurusan-jurusan yang bisa menjadi profesi, seperti fakultas teknik, fakultas ekonomi menjadi manajemen, fakultas teknik menjadi teknik sipil, menjadi arsitek, menjadi manajer, dan desainer yang lainnya yang sesuai dengan jurusan. Inilah mengapa kita menyetujui, mengapa kita harus memberikan biaya gratis kepada orang-orang berpenghasilan rendah hingga sampai ke universitas. Karena yang pertama, sumber daya manusia itu harus ditingkatkan kualitasnya agar tidak mengalami kebodohan seperti pada masa lampau, dan hal ini membuat perekonomian bangsa menjadi lebih maju. Itulah mengapa kami mendukung mosi.